Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua ya. Baik, pagi ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita yang lalu sudah kita bahas secara teori, yaitu accounting equation. Nah, hari ini kita akan lanjutkan perhitungannya seperti apa dengan contoh-contoh ataupun kasus-kasus di dalam perusahaan jasa ya. Baik, hari ini kita berikan contoh. Saya ingatkan kembali bahwa pada dasarnya prinsip di dalam persamaan akuntansi atau accounting equation adalah aktiva sama dengan pasiva, artinya harta sama dengan hutang tambah modal, atau modal sama dengan harta dikurang hutang. Nah, Anda harus ingat prinsip itu ya. Baik, kita berikan contoh kasus ya. Contoh kasus perusahaan jasa yaitu penjahit. Ya, di sini kita gunakan yang pertama, Ananda menyetor uang tunai sebagai penanaman dalam perusahaannya sebesar 10 juta rupiah. Nah, di sini kita harus ingat bahwa yang bertambah ataupun pengaruh terhadap transaksi kepada persamaan akuntansi yaitu bagian harta adalah kasnya bertambah, dan bagian modal atau bagian hutang tambah modal ataupun bagian pasifa adalah bagian modal yang bertambah. Maka kita pindahkan ke dalam persamaan akuntansi. Baik ya. Jadi di sini bagian aktiva yaitu kas sudah bertambah 10 juta rupiah, dan bagian pasifa sudah bertambah bagian modalnya yaitu 10 juta rupiah. Untuk kasus pertama. Yang kedua, Ananda membeli peralatan. Ingat, Ananda membeli peralatan. Peralatan merupakan bagian dari aktiva. Nah, di sini membeli peralatan menjahit ya. Peralatan menjahit seperti mesin obras ataupun mesin jahit bisa jadi ya. Nah, di sini dibeli dengan harga 5 juta rupiah ya. 5 juta rupiah itu dibayar dengan 2 kali angsuran. Artinya dia bukan membayar dengan tunai tetapi 2 kali angsuran. Nah, berarti yang pertama di sini adalah bagian harta yaitu bagian peralatan. Ya, peralatan itu merupakan bagian harta. Nah, di sini ada hutang lagi yang bertambah. Hutang bertambah di bagian pasifa, bertambah dia 2 kali angsuran. Kalau dengan tunai berarti kas yang berkurang, sedangkan yang bertambah peralatan, berarti tidak mempengaruhi bagian pasifa. Namun di sini pada kasus ini adalah dibayar dengan angsuran, berarti dengan hutang. Baik, kita lanjutkan bagaimana kasus pemindahan dari transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Nah, di sini yang bertambah yaitu bagian hutang. Hutangnya 2 kali angsuran. Berarti di sini pembayaran pertamanya berapa di sini? Coba Anda lihat di situ, dengan 2 kali angsuran, berarti dengan hutang ya. 2 kali angsuran dengan hutang. Berarti pembayaran yang pertamanya berapa? Coba Anda lihat. Dalam pertanyaan soalnya berapa? Coba silakan Anda lihat. Nah, memang langsung secara dengan hutang ya, langsung dengan hutang. Maka kita langsung saja membuat bagian pasifanya yaitu hutangnya sebesar 5 juta rupiah. Kita bisa langsung melanjutkan totalnya ke bawah ya, supaya nanti terlihat berapa pengurangan dan penambahan dari setiap transaksi.
Baik ya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh kasus yang ketiga ya. Yang ketiga, dengan kasus Ananda membeli perlengkapan ya. Ananda membeli perlengkapan. Nah, perlengkapan ini merupakan bagian dari harta ya, bagian harta. Nah, di sini kondisi aktiva ataupun hartanya bertambah ya, membeli perlengkapan menjahit seharga Rp600.000 secara tunai. Nah, artinya di sini berarti kita mengeluarkan uang kas sebesar berapa? Sebesar Rp600.000. Maka kita pindahkan ke dalam persamaan akuntansi. Yang bertambah adalah perlengkapan. Ya. Karena dia dibeli dengan tunai, berarti bagian kas berkurang sebesar Rp600.000. Nah, kalau untuk berkurang ya, kita bisa membuat tanda kurung. Ya, tanda kurung itu menandakan itu berkurang, ataupun kita boleh memberikan dengan tanda strip ya. Nah, di sini dia tidak mempengaruhi bagian pasifa ya. Yang dipengaruhi hanya bagian kas yang berkurang ya, berarti bagian aktiva ya, aktiva kasnya berkurang 600.000 dan bagian aktiva juga bertambah 600.000, yaitu bagian perlengkapan. Maka nilainya bagian kasnya menjadi 9.400.000 karena sudah dikurangi dengan membeli perlengkapan dengan tunai ya. Tapi bagian perlengkapan akan bertambah sebesar Rp600.000. Oke. Baik, kita lanjut ke transaksi yang keempat ya. Di sini dibayar kepada kreditur ya. Pada kreditur sebesar kita membayar hutang ya, dibayar kepada kreditur hutang atas pembelian peralatan seharga 2.500.000. Berarti kita membayar peralatan yang kita beli tadi yang 5 juta. Kita bayar seharga 2.500.000. Berarti apa yang berkurang? Kas. Kas kita bayar dengan tunai ya, 2.500.000, dan yang berkurang bagian hutang di pasifanya ya. Bagian kas berkurang sebesar, kita buat tanda kurung ya, 2.500.000. Dan bagian pasifa yang berkurang adalah hutang. Hutang kita sudah berkurang sebesar 2.500.000. Setelah kita buat transaksi, langsung kita kurangi ke bawahnya ya. Nah, ini berapa nih coba? 14 dikurangi berapa? 14 berapa nih? 14 kurang 2 berapa? 9 ya. Nah, di sini tinggal 8. 8 kurang 2 6. Berarti totalnya menjadi 6.900.000.
Nah, ingat, ini karena sudah dibayar 2.500.000, maka sisanya tinggal 2.500.000. Nah, itu ya. Jadi bagian kas kita 6.900.000, bagian perlengkapan kita 600.000 rupiah, peralatan kita 5 juta, kemudian bagian hutang ini 2.500.000 ya, karena telah dibayar, kemudian bagian modal 10 juta. Oke, kita lanjut transaksi berikutnya ya. Yang kelima, dalam bulan Juli di sini pekerjaan yang telah selesai itu telah dibayar sebesar 2.800.000. Telah dibayar berarti kita sudah mendapatkan uang tunai sebesar 2.800.000. Berarti kas kita bertambah sebesar 2.800.000, modal kita juga bertambah sebesar 2.800.000. Baik, kita pindahkan ke persamaan akuntansi. Nah, maka posisinya akan berubah lagi. Bagian aktiva kita akan bertambah 2.800.000 ya. Bagian aktiva kita akan bertambah 2.800.000 dan bagian pasifa kita juga akan bertambah 2.800.000 dalam bentuk modal ya. Nah, kita lanjutkan lagi penjumlahannya. Nah, di sini lihat, di sini bagian modal kita sudah bertambah 2.800.000 ya, sehingga jumlah modal kita adalah 12.800.000 rupiah. Bagian pasifa kita juga bertambah 2.800.000 untuk bagian kasnya, karena kita sudah mendapatkan uang pembayaran atas jasa yang sudah kita lakukan. Ya, baik, kita lanjut lagi transaksi berikutnya, transaksi yang keenam. Nah, selama bulan Juli ya, penjahit Ananda itu membayar beban-beban. Nah, banyak sekali beban yang dibayarnya pada saat ini, yaitu ada beban gaji sebesar 600.000 rupiah, kemudian ada beban sewa sebesar beban listrik 50.000, beban sewa 100.000, beban lain-lain 150.000, sehingga total yang dibayarkan pada bulan Juli oleh Tuan Ananda adalah sebesar 900.000 rupiah. Nah, di sini artinya kita mengeluarkan beban. Beban kita keluarkan tentu dibayar dengan uang tunai. Uang tunai adalah kas yang akan berkurang sebesar 900.000 rupiah. Yang berkurang lagi bagian pasif apa? Bagian modal. Kita pindahkan ke persamaan akuntansi.
Benarkah ini? Ini 10, ini 17 kurang 9. 17 kurang 9 berapa? 8, benar kan? Ini tinggal 8. Oke? Oke? Berikutnya yang ketujuh, transaksi yang ketujuh ya. Yang ketujuh di sini Ananda mengambil dari kas perusahaan ya. Mengambil dari kas perusahaan uang tunai sebesar Rp200.000 untuk keperluan pribadinya. Berarti di sini Tuan Ananda mengambil prive namanya ya. Prive ya. Prive untuk keperluan pribadinya sebesar Rp200.000. Berarti di sini kondisi kasnya berkurang sebesar Rp200.000 dan bagian modalnya berkurang sebesar Rp200.000 ya. Jadi kita akan membuat transaksi pada persamaan akuntansi, kas berkurang sebesar Rp200.000 dan modal berkurang sebesar Rp200.000 ya. Oke, bagian aktiva ada yang berkurang, bagian pasiva ada yang berkurang. Oke, ingat itu prinsipnya, aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan hutang ditambah modal, atau modal sama dengan harta dikurang hutang. Ya. Baik, kita lanjutkan transaksi yang ke-8. Next ya. Yang ke-8. Oke, yang ke-8 berikutnya yaitu di akhir bulan ya, di akhir bulan Juli diadakan perhitungan terhadap sisa perlengkapan. Ternyata sisa perlengkapan yang belum terpakai, berarti sisa yang belum terpakai dari perlengkapan adalah senilai Rp100.000. Sisanya Rp100.000, berarti di akhir perlengkapan itu nilainya Rp100.000. Artinya ada beban perlengkapan ataupun adanya pemakaian perlengkapan sebesar Rp500.000. Karena kondisi perlengkapan pada persamaan akuntansi kita adalah Rp600.000. Namun dalam selama terjadinya operasional perusahaan ataupun perusahaan jasa ini, dia telah menggunakan perlengkapan itu sebesar 500, sehingga pada akhir periode itu nilai perlengkapan hanya tinggal Rp100.000. Berarti kita akan berkurang perlengkapan, dan yang berkurang lagi adalah bagian modal ya. Kita pindahkan. Jadi perlengkapan di sini terpakai 500 karena sisa pada akhir periode dia bernilai Rp100.000. Berarti di sini ada digunakan sebesar Rp500.000 selama periode tersebut ya. Dan modalnya tentu akan berkurang ya, karena sudah dipakai 500, berarti modal kita berkurang sebesar Rp500.000.
pada akhir periode katanya tadi Rp100.000. Nah, di sini ada sisanya Rp100.000. Nah, di sini ada yang terpakai 500. Jadi sisa akhirnya adalah Rp100.000. Nah, yang lain masih tetap ini kondisinya, kita tinggal memindahkan angka-angka yang ada pada atasnya ya, bagian atas yang kita pindahkan ke bawah. Nah, ini posisi persamaan akuntansi kita ya, sudah selesai. Pada bagian aktiva itu ada transaksi kasnya bernilai 8.600.000. Coba dihitung 8.600.000 ya. Coba dihitung 8.600.000 ditambah 100.000. Nah, itu ya. Kemudian ditambah peralatan. Nah, berapa total aktivanya ya? Jadi kita harus melihat di sini. Nah, coba Anda lihat di sini, kas 8.600.000 ya. 8.600.000. Perlengkapan 100.000 tambah 8.600.000 ditambah 100.000 ditambah 5 juta. Ya. Berapa jumlah total aktiva kita? Berapa jumlah total aktiva kita adalah 13.700.000. Ya. 13.700.000. Coba di sini. Coba 2.500.000 ditambah 11.200.000, 13.500.000 sama kan? Nah, artinya aktiva sama dengan pasiva. Oke? Baik. Sampai di sini berakhir pula materi kita ya. Materi kita untuk persamaan akuntansi atau accounting equation, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Selamat mengerjakan tugas-tugas di rumah, nanti akan saya berikan melalui Google Classroom ya. Untuk hari ini semua yang saya berikan insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dan saya akan akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang dengan materi yang baru. Billahi taufiq wa hidayah. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.